Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua pagi ini? Alhamdulillah sehat ya, insya Allah. Pagi ini MPLS hari ketiga SMP Arisalah. Mbak Maul pengen berbagi sama teman-teman semua. Berbagi tentang apa? Ya, tentang belajar. Belajar adalah sesuatu yang kita melakukannya sejak kita dilahirkan. Kita belajar menangkap suara, kita belajar menyampaikan perasaan, kita juga belajar merangkak, kita belajar berjalan, kita belajar berlari, dan macam-macam. Kita sudah belajar banyak hal sejak kita dilahirkan di dunia ini. Nah, sekarang teman-teman sudah beranjak remaja. Kita juga masih belajar, bahkan sampai nanti kakek nenek kita juga pasti akan terus belajar. Tapi bagaimana sih belajar yang menyenangkan, belajar yang efektif, belajar yang efisien? Hari ini kita bahas 30 menit aja, nggak usah lama-lama. Sebelum kita mulai, Mama Aul pengen ngucapin selamat karena teman-teman semua sudah naik kelas. Yeay! Asik banget tentunya ya. Tapi kira-kira asik gak sih? Kan gak ada ujian. Ada ya? Ada ujian ya? Kira-kira asik mana sih naik kelas waktu bersama teman-teman bareng-bareng ya? Ada kelas meeting sama naik kelas pakai online. Mau tahu pasti teman-teman lebih seneng ketemu teman-teman ya kan, dan ya apapun kondisinya kita harus mensyukuri kan ya. Dan oh ya, selamat juga untuk teman-teman yang naik kelas dari kelas 6 ke SMP, yang mulai remaja ya. Kita syukuri banget karena hari ini, detik ini kita masih sehat-sehat saja dan bahagia tentunya. Dan Mbak Maul pengen berbagi dulu sebelum kita mulai ke tips belajar. Ada banyak hikmah sebetulnya yang bisa kita ambil ketika kita di rumah aja. Paling tidak Mbak Maul nyebutin ada 5 deh ya. Kalau teman-teman mau nambahin boleh banget, nanti dicatat. Yang pertama dan paling utama, ini yang Mbak Maul rasain sih ya. Jadi adanya di rumah aja ini bikin kita nggak gaptek sebenarnya ya kan. Kita jadi kenal Google Meet, kita jadi kenal Zoom, kita jadi kenal pembelajaran online. Dan sebetulnya mungkin kalau bagi teman-teman itu sih biasa-biasa aja, tapi bagi orang-orang yang tidak pernah menyentuh dunia teknologi, mungkin Bapak Ibu kali ya, Abi sama Umi, Bunda, Ayah gitu ya, yang apaan sih itu, apaan sih Instagram gitu, pasti merasakan banget dipaksa harus melek teknologi. Dan ini hal yang bagi Mbak Mau sendiri, ini sangat bersyukur kita dikenalkan dengan teknologi yang seperti sekarang. Yang kedua, hikmah di rumah aja adalah dekat sama keluarga. Mungkin kita memang jauh dari teman, tapi yang kemudian patut kita syukuri berulang-ulang adalah kita jadi dekat dengan keluarga kita. Di rumah bareng-bareng, semakin mengenal keluarga kita, semakin mengenal ayah sukanya apa, bunda sukanya apa, adik sukanya ngapain, gak suka diapain ya. Itu adalah suatu hal karunia yang maha besar dari Allah yang harus kita syukuri. Yang ketiga, bisa belajar mandiri. Kenapa? Karena kita kan setiap hari di rumah ya, otomatis ya ada ibu dong di rumah. Kita belajar cuci piring, kita belajar nyuci baju, kita belajar masak, kita belajar bersih-bersih dapur. Yang kalau kita sehari-hari di sekolah, bahkan mungkin asrama, banyak hal yang tidak kita dapatkan dan banyak hal yang lebih kita dapatkan ketika di rumah. Enggak tuh, biasa aja, orang aku mager. Ya ini yang kemudian harus dirubah. Bagaimana kemudian di era di rumah aja kita benar-benar bisa memaksimalkan diri untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas mandiri kita. Apalagi teman-teman pasti udah ada yang balik kan. Ya, dan nomor keempat adalah kita di rumah bisa bebas explore minat bakat kita.
Tapi tugas sekolah banyak, iya, tapi waktu di rumah lebih banyak kan. Ya, jadi silahkan dieksplor minatnya apa, bakatnya apa, dicari tahu yang lebih tentang hal-hal yang kita sukai, tentunya yang bermanfaat dan positif ya. Yang kelima, kita bisa atur waktu sesuai yang kita inginkan. Kapan waktu belajar, kapan waktu untuk kemudian menelusuri atau eksplor minat kita, hobi kita. Tentu kita bisa atur semau kita. Kalau di sekolah, tahu sendiri kan, kita sekolah dari pagi sampai siang atau kemudian di boarding, kita ada waktu-waktu yang harus begini, harus begitu. Nah, sekarang waktu itu ada di tangan kita. Jadi ini adalah 5 hal yang patut disyukuri ketika belajar di rumah aja. Oke, kita next ke selanjutnya. Teman-teman di sini, Mama mau bertanya, dijawab ya. Siapa di sini teman-teman yang suka banget belajar? Siapa? Ya, pasti kamu ya kan? Nah, dan siapa yang dengar kata belajar langsung kepikiran malas belajar lagi. Ada? Kayaknya juga ada nih. Oke, karena kita punya bermacam-macam persepsi tentang belajar, maka Mbak Maul pengen menyamakan persepsi kita dulu. Persepsi itu apa ya? Persepsi itu adalah kesamaan pandang, kesamaan definisi, apalagi definisi, kesamaan arti gitulah katakanlah ya. Apa sih belajar itu? Kira-kira apa itu belajar? Ada yang tahu belajar itu apa? Ya, belajar adalah, ini di kamus ya, di kamus KBBI. Boleh teman-teman yang ada gadget atau kemudian ada kamus KBBI diambil dulu, kemudian kita lihat arti kata belajar menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu? KBBI mengartikan belajar sebagai berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu ya dengan cara membaca atau kemudian berlatih. Sampai kemudian dari belajar ini nanti akhirnya ada perubahan tingkah laku. Nah, luar biasa ya. Arti kata belajar adalah kita mempelajari sesuatu, mendalami sesuatu, memperoleh ilmu agar kemudian ada perubahan tingkah laku dalam hidup kita. Berarti kalau selama ini kita kemudian belajar untuk menghasilkan nilai, kira-kira masuk arti belajar nggak ya? Hayo, masuk, tenang aja, cuman belum sempurna. Nah, di era pandemi ini, ayo kita sempurnakan bareng-bareng agar belajar bisa kemudian memunculkan sebuah perilaku. Tentunya perilaku yang baik dong ya. Oke, nah, kalau belajar sampai memunculkan tingkah laku adalah sebuah arti yang diharapkan dari kata belajar, maka manfaat-manfaat yang sudah Mbak mau sebutkan tadi di atas, ada 5 itu ya, berarti juga masuk hal-hal yang memang harusnya kita dapetin dong. Kemandirian, manajemen waktu gitu ya. Berarti kita harus bisa dong. Iya, karena dengan begitu kita juga berarti sedang belajar. Nah, berarti kalau begitu belajar itu tidak hanya merupakan belajar pelajaran aja, tidak hanya bahasa Inggris, tidak hanya IPA, tapi bagaimana kita dengan belajar IPA kita menjadi penyayang terhadap hewan, penyayang terhadap tumbuhan, menghargai usaha orang lain, itu juga belajar. Dan sebetulnya nanti Mbak mau kasih tips ya, gimana caranya teman-teman bisa belajar efektif sehingga dari mulai wawasan berkembang sampai kemudian juga tingkah laku juga kita bisa dapetin gitu. Nah, lalu
Ini kan kita mau ngomongin belajar efektif nih. Teman-teman tahu nggak sih belajar efektif itu apa? Efektif itu apa? Yang kelas 6 baru lulus dari kelas 6 ya. Tahu nggak efektif itu apa? Kan kita sering dengar efektif dan efisien. Dua ini kata yang berbeda. Efektif itu menunjukkan sebuah dampak. Jadi kita belajar efektif itu adalah belajar yang ada efeknya, ada hasilnya. Ya berupa apa tadi? Perilaku, tingkah laku. Lalu efisien itu apa? Efisien itu adalah hemat sumber daya. Jadi bagaimana dengan sumber daya yang ada sekarang ya, dengan fasilitas yang ada sekarang, internet, HP, WA group, gimana caranya bisa tercapai tujuan kita untuk belajar. Nah, tapi kok kayaknya masih berat ya buat belajar. Oke, nggak apa-apa. Kalau masih berat buat belajar, Mbak mau ceritakan sebuah ayat Al-Quran di mana Allah berfirman di surat Al-Mujadilah ayat 11, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Luar biasa ya. Orang yang beriman dan mempunyai ilmu, pengetahuan ditinggikan beberapa derajat oleh Allah. Di sini siapa yang ingin ditinggikan derajatnya oleh Allah? Tentu kita semua pengen ya. Baru istilahnya kalau ditinggikan, kita ngebayangin kayak apa sih? Kalau kita itu derajatnya ditinggikan oleh Allah, berarti derajat kita itu kan lebih tinggi di antara yang lain, dimuliakan oleh Allah. Kalau orang dimuliakan oleh Allah tuh kayak apa sih? Ya apa? Ya berarti dia itu orang yang kemudian Allah ridho kepadanya, dia selalu dicari karena kemudian memang ilmunya. Definisi ini juga kalau kita gambarin berarti sebetulnya udah sunatullah ya, kalau orang yang pinter dalam sebuah bidang maka dia pasti akan dicari. Nggak usah repot-repot untuk mencari pekerjaan. Terus gimana dong? Apakah saya harus pinter, harus ranking 1? Enggak. Masing-masing orang pasti ada bisanya di suatu hal, ada tidak bisanya di suatu hal, punya kekuatan, punya kelemahannya sendiri-sendiri. Itu sudah pasti dari sononya. Itu juga sunatullah. Maka yang penting bagi kita adalah berusaha untuk senantiasa belajar. Dan jangan lupa, ditinggikan derajat di sini juga syaratnya adalah beriman. Jadi kalau kita tanya kepada ayah dan ibu kita, ke abi dan umi, atau kepada ayah bunda, biungnya ramane gitu ya, kenapa sih nyekolahin saya ke SMP IT Arisalah? Saya kan pengennya sama teman-teman, nggak di sini. Teman-teman kebanyakan di sana tuh di sekolah negeri dekat rumah aja lah, sama aja juga akhirnya daring, nggak ada boarding sekarang gitu kan. Bisa jadi ada yang berkata seperti itu karena dipaksa orang tua. Tapi kalau kita melihat ayat ini, Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayah ibu kita tidak hanya kemudian ingin kita jadi orang yang pintar aja, tapi yang basic adalah kita jadi anak yang beriman kepada Allah. Sehingga ketika kita beriman kepada Allah, kita juga ilmu dunianya dapat, maka
kita akan jadi orang-orang yang ditinggikan beberapa derajat. Sampai di sini, ada yang mau bertanya ke orang tua, kenapa kemudian disekolahkan di SMP IT Arisalah? Coba deh cross check, kenapa kira-kira? Mbak Maul yakin banget nih, jawabannya seputaran biar dunia dan akhiratnya dapat. Gitu ya? Oke, sudah bersemangat sekarang untuk belajar? Semangat dong. Kita lanjut ke selanjutnya. Kita langsung masuk deh ke tips belajar. Tapi Mbak Maul ada syarat. Karena kita online begini, Mbak Maul sudah coba untuk tetap komunikatif ya, tetap nanya ke teman-teman. Teman-teman jawab aja kalau Mbak Maul nanya-nanya begini. Nanti ada yang bilang, ngapain sih ngomong sendiri, bicara sendiri? Nggak apa-apa, namanya juga kita lagi belajar kan. Nah, tapi sebelum lanjut ke 8 tips nih, Mbak Maul pengen minta teman-teman sekarang ambil kertas dan kemudian alat tulis kalau ada, kemudian spidol yang berwarna. Mbak Maul kasih waktu 5 hitungan. Siap? Nanti Mbak Maul juga akan ke sana biar gerak-gerak gitu ya. Biar badan kita gerak, biar kita tetap semangat. Dalam 5 hitungan, kita akan kembali lagi di depan layar dan sudah membawa alat tulis. Ready? Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Ya, jauh. Biar nggak ngantuk. Nah, begitu. Jadi sudah ready ya sekarang alat tulisnya. Padahal cuman sebentar, tapi ya lumayan lah. Oke, teman-teman nanti silahkan bikin mind mapping untuk tips-tips yang mau berikan. Judul besarnya adalah 8 tips belajar efektif, efisien, menyenangkan. Panjang banget. 8 tips efektif, efisien, belajar efektif, efisien, menyenangkan. Teman-teman bisa banget bikin judul di tengah atau di samping atau di mana, yang penting nanti jadi mind mapping. Mind mapping itu kayak peta ya. Nanti yang kelas 6 tahu mind mapping nggak? Nggak mind mapping juga nggak apa-apa deh, yang penting nanti jadinya kayak resume gitu ya. Boleh berupa gambar, boleh berupa tulisan, yang penting nanti isinya adalah apa yang mau sampaikan tentang 8 tips ini. Oke ya, paham ya? Boleh pakai pensil berwarna, boleh pakai spidol berwarna, warna-warni, boleh banget. Oke, siap? Ya. Tips pertama, biar kita belajar efektif, efisien, dan menyenangkan adalah tetapkan tujuan. Apa itu tujuan? Apa ya? Nanti mau jadi ingat. Nanti kalau udah lihat video ini dan orang tua belum ikut ngeliat, minta orang tua untuk lihat videonya ya, karena mau ngomong sesuatu nih sama orang tua. Oke ya, siap ya. Nah, dalam menetapkan tujuan ini, teman-teman bisa banget menetapkan sebuah angka. Misal, saya belajar nanti dengan target ingin misalnya rata-rata nilainya 8, atau dibuat spesifik, matematika 9, bahasa Inggris 9, IPA 9, kemudian apalagi sih pelajarannya ya, dan lain-lain, ditetapkan satu persatu. Wabil khusus bagi teman-teman yang kelas 3, untuk mapel-mapel wajib berarti ditetapkan nilai UN nanti mau berapa. Masih ada UN gak sih? Masih ada gak? Gak tahu ya, tahun depan. Tahun ini gak ada ya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Atau yang lebih Mbak mau suka adalah
teman-teman harus tahu sebetulnya sekarang di semester ini teman-teman harus belajar apa sih? Harus paham apa sih? Misalnya IPA semester 1 untuk kelas 7 itu harus tahu tentang apa aja ya? Oh, tentang makhluk hidup. Oh, tentang tumbuhan. Oh, tentang ini dan seterusnya. Kelas 2 IPA harus menguasai apa ya? Nah, begitu juga dengan bahasa Inggris, kemudian juga dengan bahasa Indonesia, kemudian juga dengan bahasa Arab mungkin gitu. Jadi teman-teman harus tahu goals-nya. Dan ini pesan buat Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru yang terhormat, Bapak Ibu guru bisa share tujuan pembelajaran kepada para siswa untuk semester ini. Jadi nanti siswa tahu tuh harus ngapain sih, harus paham apa sih selama 1 semester ini. Begitu. Dan mungkin sudah ya, saya sih optimisnya sudah, karena zaman Mbak Maul dulu nggak ngerti kita harus belajar apa, tahu-tahu hari ini kita belajar tentang makhluk hidup, tahu-tahu besok lagi hari ini kita belajar tentang tumbuhan. Jadi nggak tahu sebenarnya tuh 1 semester tuh kita harus ngerti apa gitu loh. Nah ini insya Allah akan memudahkan para siswa. Oh, aku harus ini ya. Jadi nanti kalau ada tema-tema yang dia tertarik, pasti deh anak sekarang bakal cari duluan, ya nggak? Insya Allah begitu. Nah, dan ini pesan buat orang tua. Dandan dulu ya yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali murid SMP IT Arisalah. Perkenalkan saya Maulina. Saya mau berpesan kepada Bapak Ibu semua, punten sekali, ini kita sedang bahas 8 tips belajar efektif untuk siswa SMP IT. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk juga bisa memahami materi-materi pelajaran apa yang kemudian harus dikuasai oleh Ananda, sehingga Bapak Ibu bisa membantu memfasilitasi Ananda untuk pencapaian kompetensi-kompetensi tersebut. Juga kemudian mungkin memfasilitasi misal mencarikan materi atau mencarikan buku atau kemudian aktivitas yang bisa mendukung. Tentunya anak-anak kita ini kan belum terlalu berpengalaman sehingga tidak tahu misalnya mengenal tumbuhan tuh bisa dengan cara apa sih. Nah mungkin Bapak Ibu bisa membantu. Syaratnya adalah memang Bapak Ibu harus tahu apa yang kemudian menjadi target pembelajaran pada 1 semester ini. Insya Allah nanti guru-guru siap membantu, ya nggak Ustadzah? Ya kan? Ya. Kira-kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum. Kita balik lagi ke teman-teman ya. Tadi itu Mama udah pesen ke Bapak Ibu semua untuk memfasilitasi teman-teman belajar. Nah, kan kalau misalnya kalau teman-teman masih bingung nih menetapkan tujuan yang kayak apa sih, insya Allah nanti dibantu sama Bapak Ibu. Nih semester ini kita mau belajar apa sih? Oh ada tumbuhan, oh ada ini. Oh matematika apa sih hitungannya? Oh mempelajari tentang A, B, C begitu ya. Nanti teman-teman yang penting paham dulu, tahu dulu yang mau dipelajari apa dan kebayang gitu. Oh berarti aku harus bisa ya itu ya. Oke, jadi kita udah siap duluan dengan apa yang kemudian akan kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, atur jadwal belajar. Nah, di sini manajemen waktu. Misalnya teman-teman dari sekolah ada aktivitas pembelajaran dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu ditepati, kita betul-betul dengan adab sebagai sedang menuntut ilmu ya. Pakai pakaian yang rapi, pakai seragam, menyiapkan catatan, kemudian juga kita sudah menyiapkan segala hal. Misalnya memang kalau butuh minum, taruh minum di sini. Kalau butuh apa-apa, jadi sudah ada. Kita tidak kemana-mana lagi untuk belajar fokus. Jam istirahat kita juga istirahat.
Itu. Dan kemudian jangan lupa kalau kemudian memang teman-teman belajar dari jam belajar jam 8 sampai jam 12 misalnya. Nah, harus ada kemudian mengulang lagi waktu untuk belajar lagi. Dan di rumah sebetulnya cara kita untuk belajar kan jauh lebih fleksibel ya. Nanti Mbak mau contohin di poin ketiga. Nah, poin ketiga adalah 8 tips belajar adalah membuat suasana yang nyaman untuk belajar. Misalnya ada tempat yang terang. Tempat Mbak Maul sekarang nih enak banget loh buat belajar. Coba kita lihat ya. Ternyata sebentar. Enak banget nggak? Suasana yang terang, rapi. Nah, cari tempat-tempat spot yang enak untuk belajar. Teman-teman mau di mana? Tapi hindari keramaian ya. Tetaplah. Oke, kemudian misalnya nih teman-teman suasana yang nyaman kayak apa sih? Misalnya saya senengnya sambil dengerin musik. Oke, it's no problem. Sambil dengerin Quran. That's right. Very good. Atau kemudian saya suka ketenangan yang kayak di ruangan Mbak Maul kayak ini. Itu juga bagus. Kalau Mbak Maul lebih seneng tenang sebetulnya kalau untuk belajar. Meskipun dulu waktu SMP Mbak Maul paling seneng belajar kalau pakai musik, tapi dipikir-pikir ternyata itu mengganggu. Jadi suasana belajar di tempat tenang kalau bagi Mbak Maul itu lebih mengasyikkan. Misalnya butuh tenang ya di kamar atau di suatu tempat yang sunyi sepi, kita menyendiri untuk belajar. Jadi betul-betul disiapkan suasana belajar. Nah, juga bagaimana teman-teman akan belajar dengan cara apa? Teman-teman juga butuh tahu. Teman-teman tuh sebenarnya sukanya itu dengerin atau visual atau kemudian sambil praktek. Nah, sebetulnya di era pandemi ini ketika kita di rumah aja itu sangat memungkinkan untuk kita bisa sambil praktek. Misalnya kita pengen mengenal tumbuhan. Nah, teman-teman bisa belajar tanam-tanaman loh. Bisa belajar dari mulai yang namanya nanam, kemudian mengamati ini tumbuhan apa, jenisnya spesies apa ya, namanya bisa di googling. Kemudian teman-teman bisa mempelajari proses tumbuhnya dari mulai kecambah, dari mulai biji kecambah gitu ya. Juga ternyata bisa sekaligus belajar tentang tanah. Media tanam, tanah yang subur bagaimana, yang tidak subur bagaimana. Ini asik banget kalau dijalanin. Dan sambil bertanam itu nanti kita akan tahu kita tuh senangnya di aktivitas ini apa sih. Apakah kemudian teman-teman memang benar-benar senang bertanam ya, atau cuman pengen explore aja, itu tentunya berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa pakai fasilitas apapun, pakai media apapun dan cara apapun untuk kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman. Diskusi sama orang tua ya, kira-kira aktivitas-aktivitas apa sih yang bisa dukung teman-teman untuk belajar. Kemudian yang keempat adalah membuat ringkasan. Nah, kenapa Mbak mau minta teman-teman untuk ambil kertas sama bolpen atau warna untuk ngeringkas 8 tips kali ini? Ini dia, karena kita pengen praktek. Dan menurut pengalaman Mbak Maul, bikin ringkasan ini tuh benar-benar membantu. Apalagi dari setiap ringkasan itu kita kumpulin. Itu kalau mau ulangan ya, buat belajar enak banget. Dan Mbak Maul sebenarnya lebih banyak masuk ketika ngeringkas daripada dengar penjelasan langsung dari guru. Karena dengan meringkas, kita sama aja. Kan kita baca tuh, kita baca habis itu nulis. Baca, nulis lagi. Nanti kalau misalnya kita mau belajar, kita tinggal ngulang-ngulang ringkasan aja. Oh iya ya. Oh, pelantai itu terdiri dari ini. Oh, udah kelihatan petanya. Kita langsung bisa, oh iya. Terus kalau misalnya ulangan nih, ujian atau kemudian kita harus intinya mengulang memori, kita biasanya kelingan. Ingatnya sama kemarin itu tuh ya pembagian itu di sini tuh di pojok atas yang warna ini. Itu sangat membantu.
Apalagi kalau teman-teman modelnya adalah yang cepat nangkep dengan visual. Yang kelima, buat akronim yang mudah diingat. Akronim tuh kayak singkatan-singkatan gitu ya. Mejiku, Hibiniu gitu loh. Jadi bisa pakai atau jembatan keledai ya, bahasanya tentu di SD sudah banyak. Mbak Maul nggak mau jelasin banyak-banyak lagi. Yang keenam, pahamin bukan menghafal. Mahamin bukan menghafal. Jadi difahami konsepnya, betul-betul secara nggak harus plek jiplek ya. Plek jiplek itu apa? Persis kayak gitu loh kata-katanya, kalimatnya. Teman-teman bisa memilih keyword aja atau kata kunci apa yang harus difahamin. Gitu ya. Terutama dalam matematika juga sebetulnya butuhnya adalah paham konsepnya. Nanti kemudian kalau matematika kemudian hitung-hitungan apalagi ya selain matematika, itu kalau kita sudah paham dilatih dengan soal, itu akan jauh lebih efektif daripada kita hanya sekedar membaca. Semakin banyak latihan soal akan semakin jos kotos-kotos. Yang ketujuh, jangan malu bertanya. Jadi jangan merasa aman kalau teman-teman kok kayaknya nggak ada pertanyaan ya dari materi ini, itu malah justru sebetulnya mencurigakan. Jadi lebih baik kalau prinsip Maul, lebih baik sih dianggap orang kayak nggak mudengan, bodoh, daripada kemudian kita memang jadi bodoh beneran karena emang nggak mudeng tapi nggak mau nanya gitu loh. Paham ya? Ya, jangan malu bertanya. Apalagi sekarang kita jauh-jauhan daring, jadi harus siswa yang memang aktif untuk bertanya kepada fasilitator atau guru. Yang terakhir, yang kedelapan, siasati keterbatasan dan pantang menyerah. Setiap kita dilahirkan berbeda-beda, punya potensi, kekuatan yang berbeda-beda, kelemahan yang berbeda-beda. Mbak Maul yakin banget ada yang seneng banget ngegaspol di Quran, sementara di pelajaran lain yang biasa-biasa aja nilainya. Nggak apa-apa kalau Mbak Maul bilang, maaf ya Bapak Ibu Guru, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa usahakan KKM. Atau intinya sudah berusaha lah semaksimal mungkin untuk belajar. Dan misalnya ada lagi, yang bagaimanapun mau dicoba, mau diusahakan berapa kali, ternyata teman-teman kok merasa susah di matematika. Teman-teman bisa loh cari mata pelajaran lain yang memang teman-teman merasa bagus di situ. Yang penting mah KKM aja gitu ya. KKM itu apa sih? KKM itu nilai standar W lah gitu ya. Jadi misalnya nih Mbak Maul, jangan Mbak Maul nggak terlalu ekstrim. Mbak Maul punya adik, dia pas waktu kelas 3 SMA dia pengen banget masuk, ini sih karena di sekolah umum ya, pengen banget masuk seni musik, tapi dia tetap jurusannya IPA. Lalu dia bertanggung jawab dengan pilihan IPA dan berusaha sebaik mungkin agar nilai IPA-nya bagus. Hampir setiap malam dia pergi ke rumah temannya yang jago banget matematika, yang kerjaannya belajar setiap saat, setiap waktu hanya untuk minta ajarin matematika. Pergi jam 7:30, pulang jam 12. Itu hampir setiap hari, seminggu 3 kali ya lebih kayaknya. Dan hasilnya, ya Mbak Mau juga ikut bersedih sih atas hasilnya. Nilai matematika dia itu tetap di bawah standar teman-temannya. Dan ya sudah, mau bagaimana lagi, toh semua sudah diusahakan, tapi usahanya sudah maksimal loh ya. Jadi udah pantang menyerah. Jadi bukan yang kemudian dihadapkan kepada pelajaran, aku mah matematika udah nggak bisa, paling juga jelek. Bukan begitu maksudnya. Kita usahakan, udah pol-polan maksimal gitu ya. Tapi kemudian memang kita begitu-begitu aja, ya sudah, berarti memang kita yang itu diusahakan maksimal sampai kemudian semaksimal mungkin, minimal lah KKM gitu misalnya. Nah sementara untuk pelajaran lain kita genjot biar lebih tinggi gitu. Misalnya lagi nih Mbak Maul, udah lewat 4 menit ya, maaf sedikit. Mbak Maul waktu SMA juga itu sebel banget sama teman-teman yang nargetin UN tuh nilainya 10. Sebel ting. Jadi
aku besok target 10 10 pikir 10 mudah apa, Mbak Maul sama posisinya. Matematika itu mungkin karena ada trauma itu juga berpengaruh, jadi merasa nggak ngefeel gitu loh. Nah akhirnya masa sih kayak gitu ya. Nah Mbak Maul cari, tapi saya nggak boleh nyerah meskipun nilai matematika saya mungkin cuman rata-rata normal, maksudnya batas tuntas, tapi saya kan punya kelebihan lain. Saya lebih mudeng bahasa Indonesia loh daripada teman-teman. Saya lebih mudeng bahasa Inggris loh daripada teman-teman. Nah, maka dari itu mau langsung target tuh. Bahasa Indonesia harus nilai 9. Bahasa Inggris harus nilai 9. Nah, ternyata beneran loh. Teman-teman yang nilai matematikanya bisa 10, bahasa Indonesia 6. Sedangkan saya yang nilai matematika 6, bahasa Indonesia bisa 9,5. Kan lumayan, nggak beda-beda jauh gitu ya. Nah, oke, Mama sudah sampaikan tips belajar efektif, menyenangkan di rumah aja. Jadi teman-teman bisa pakai sarana apapun untuk belajar di rumah, dan jangan lupa bahwa kemandirian kita, kemandirian teman-teman sebagai remaja, sebagai seorang pemuda itu juga sedang mengalami atau sedang ditantang untuk dibuktikan di masa di rumah aja ini. Jadi itu bagian dari belajar kita juga. Niatkan belajar karena Allah semata dan untuk kemudian menjadi hamba Allah yang dicintai olehnya, ya. Semangat, pantang menyerah, selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.